di rumah terus ya, kalian tetap jangan lupa tetap jaga sholatnya ya. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini Bu Nurjana akan menjelaskan pelajaran fikih. Materi kali ini yaitu tentang macam-macam sujud dan tata cara sujud. Nah anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan baik. Anak-anakku, seperti yang kalian ketahui bahwasannya pandemi ini kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir. Jadi kalian jadikan musibah ini sebagai ajang untuk menumbuhkan kesabaran kita dan keikhlasan kita kepada Allah. Dan jangan lupa kalian di rumah tetap patuhi protokol kesehatan ya. Dengan cara rajin cuci tangan, jauhi kerumunan, kemudian jaga jarak minimal 2 meter, kemudian sering-sering menggunakan hand sanitizer, kemudian kalian juga bisa belajar di rumah saja. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan macam-macam sujud. Yang kedua yaitu siswa dapat mempraktekkan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian untuk penilaian dalam pembelajaran ini, Bu Nurjana akan melakukan 2 penilaian. Yang pertama yaitu penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian keterampilan. Pada penilaian sikap, Bu Nurjana akan menilai kalian dari segi ketepatan waktu dan disiplin dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang kedua, penilaian keterampilan yaitu kalian nantinya membuat proyek video yang berisikan tentang tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Jadi dalam video itu kalian memperagakan sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Kemudian setelah selesai, video tersebut lalu di-upload di link berikut ini ya, yang ada di deskripsi dalam video ini. Nah anak-anakku, petunjuk dalam pembelajaran ini yang pertama, kalian harus melihat video ini sampai akhir. Yang kedua, kalian nantinya harus mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Yang ketiga, kalian harus aktif dalam mengikuti pembelajaran ini. Anak-anakku, coba kalian perhatikan video berikut ini. Ya benar, video itu menjelaskan contoh sujud syukur. Ketika seorang pemain sepak bola berhasil mencetak gol, kemudian karena saking senangnya sehingga pemain sepak bola tersebut sujud ya. Hal itu menandakan bahwa sujud yang dilakukan pemain sepak bola tersebut tanda dari rasa syukur yang ia rasakan. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Bu Nurjana akan menjelaskan macam-macam sujud dan tata cara sujud. Sebelumnya, kalian telah mempelajari pengertian sujud dan dasar hukum sujud. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam sujud. Seperti yang kalian pelajari sebelumnya bahwa sujud ya, secara bahasa itu berasal dari kata saja dan da, yang artinya adalah menempatkan kedua lutut, kening, kemudian telapak tangan dan ujung kaki secara bersamaan dengan tujuan karena Allah ya. Sujud dilakukan pada waktu-waktu tertentu dan pada saat-saat tertentu. Hukum sujud, baik sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi, yaitu hukumnya adalah sunnah. Selanjutnya yaitu macam-macam sujud.
Sujud dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah. Jadi sujud syukur itu adalah sujud ya sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah. Contoh sujud syukur yaitu ketika kalian mendapatkan ranking 1 atau mungkin kalian mendapatkan juara 1 atau mungkin kalian mendapatkan rezeki, maka kalian bersujud ya. Maka itu dinamakan dengan sujud syukur ya. Jadi sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan kenikmatan dari Allah. Sehingga kita dengan bersujud itu sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua adalah sujud tilawah. Tilawah artinya adalah bacaan. Sedangkan sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang mendengar atau membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat sajadah. Contohnya ayat-ayat sajadah ya, yaitu dalam Quran surat Al-Alaq ayat 19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, itu adalah contoh dari ayat sajadah. Ketika kalian mendengarkan ayat tersebut ya, maka kalian disunahkan untuk sujud 2 kali lalu salam. Yang ketiga yaitu sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Ya, betul. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan apabila seseorang ragu-ragu dalam sholatnya atau lupa rakaat sholat. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Rasulullah pernah lupa dalam sholat zuhur. Kemudian sahabatnya mengingatkan ya. Lalu kemudian Rasulullah pada saat itu menambahkan rakaat yang lupa, kemudian Rasulullah sujud 2 kali kemudian salam. Jadi sujud sahwi itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau lupa atau ragu-ragu dalam mengerjakan sholat. Selanjutnya yaitu tata cara sujud, ya baik sujud syukur, sujud tilawah maupun sujud sahwi. Nah, tata cara sujud syukur dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi sujud syukur itu dilakukan spontan ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan. Ya. Jadi tidak perlu bersuci, ya, tidak perlu menghadap kiblat. Selanjutnya tata cara sujud tilawah. Bagaimana tata cara sujud tilawah? Ya, yang pertama, ketika sujud tilawah dilakukan pada saat sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu, ya. Jadi harus suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat, ya, kemudian menutup aurat, ya. Tetapi ketika sujud tilawah ya, dilakukan di luar sholat, maka tidak harus suci dari hadas dan najis atau tidak harus berwudu terlebih dahulu. Adapun tata cara sujud tilawah yaitu yang pertama adalah apabila sujud tilawah dilakukan di luar sholat, ya, ketika membaca atau mendengar ayat sajadah, maka kalian takbiratul ihram kemudian sujud, ya, dengan membaca bacaan sujud tilawah. Apabila kalian, ya, sujud tilawah dilakukan di luar sholat, maka kalian tidak harus berwudu, ya, tidak harus berwudu, tetapi kalian tetap harus mengerjakan rukun-rukunnya, yaitu niat takbiratul ihram, kemudian sujud, ya, 1 kali, kemudian bangkit dari sujud. Ketika selesai dari sujud, lalu berdiri, ya, mengerjakan atau meneruskan sholatnya seperti biasa. Adapun bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqahu sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Artinya aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya.
Selanjutnya yaitu tata cara sujud sahwi. Ya, ada dua cara. Yang pertama dilakukan sebelum salam, yang kedua dilakukan setelah salam. Sujud tilawah dilakukan sebelum salam, yaitu apabila mengerjakan sholat lupa kurang. Jadi ketika kurang dalam mengerjakan sholat, yaitu kurang rakaatnya, maka ketika salam kalian langsung menambahkan rakaat yang tertinggal, kemudian salam setelah salam maka lakukan sujud sahwi 2 kali, kemudian salam. Yang kedua dilakukan sebelum salam. Ketika kalian lupa dalam sholat atau ragu-ragu dalam sholat, kemudian kalian ingat sebelum salam, kalian ingat ternyata lupa tidak mengerjakan salah satu rukun sholat, maka yang harus kalian lakukan yaitu kalian lakukan sujud 2 kali, kemudian salam. Baik anak-anakku, apakah kalian sudah paham? Apabila kalian belum paham, maka kalian bisa ulangi melihat video ini. Nah, bisa juga kalian pelajari buku paket fikih yaitu kelas 8 di halaman 61. Atau bisa juga kalian pelajari di rumah yaitu di modul hibrida di halaman 18. Baiklah anak-anakku, cukup dari Guru Jana, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.